Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah pengaturan udara sistem refrigerasi. Kita masuk di modul terakhir berkaitan dengan perhitungan beban untuk refrigerasi. Ya. Di modul untuk air conditioning dulu kita sudah belajar bagaimana menghitung cooling load begitu ya untuk ruangan yang terdapat air conditioner ya untuk mengondisioner udara. Nah, sekarang berkaitan dengan refrigeration load ya berkaitan tentunya pendinginan untuk komoditas-komoditas atau produk-produk di dalam suatu ruangan pendingin ya. Nah, sebelum ke refrigeration load mungkin akan saya gambarkan mengenai beberapa teknologi mesin pendingin ya. Baik, di beberapa industri untuk sistem pendingin terutama berkaitan dengan cold chain logistik begitu ya, atau rantai pendingin. Key faktornya atau yang paling menentukan adalah sistem penyimpanan ya. Jadi misalkan kalian ingin mengirimkan atau ekspor impor komoditas perishable goods ya atau barang-barang yang mudah rusak misalkan makanan, minuman, vaksin gitu ya. Komoditas pertanian, tanaman begitu ya. Tentu membutuhkan penanganan suhu yang spesifik gitu ya. Misalkan kalian ingin mengirimkan produk beku ya dari Indonesia ke Jepang misalkan gitu ya. Dan tentunya yang menentukan adalah bagaimana ruangan pendingin itu bisa di-maintain pada suhu yang khusus ya direkomendasikan atau dibutuhkan untuk penanganan komoditas beku, produk beku. Atau kalian ingin mengirimkan misalkan buah-buahan begitu ya dari Indonesia ke Jepang atau ke negara-negara lain ya untuk ekspor maupun impor, dan tentunya penyimpanan komoditas-komoditas semacam itu sangat penting begitu ya, artinya menjaga suhu yang direkomendasikan. Nah, kita lihat di sini salah satu proses cold chain ya untuk komoditas pertanian atau hortikultura, mulai dari proses pre-cooling ya. Jadi khusus untuk produk-produk hortikultura, pertanian dan juga ternak begitu ya. Pre-cooling ini sangat penting karena digunakan untuk mematikan mikroorganisme ya yang menempel di kulit ya, di permukaan produk buah-buahan, sayuran atau mungkin ikan, daging dan sebagainya, telur ya. Pre-cooling ini sangat menentukan. Nah, kemudian setelah pre-cooling biasanya dilakukan segera proses pendinginan ya, misalkan pembekuan ikan, daging atau pendinginan untuk buah-buahan, sayuran, gitu ya. Penyimpanan di cold storage ya, kemudian mungkin masuk ke river container atau mungkin di river truck begitu ya. Dan pendinginan ini adalah salah satu tool begitu atau metode untuk pengawatan makanan ya, makanya disebut sebagai salah satu metode untuk food preservation ya. Sebenarnya ini bisa diikuti di mata kuliah river teknologi ya, mata kuliah akan saya singgung juga di sini. Nah, di cold chain process ya, mulai dari proses harvesting ini sudah harus diperhatikan gitu ya, mengenai bagaimana menjaga kualitas produk. Jadi misalkan untuk komoditas pertanian ya, buah-buahan, sayuran begitu ya, bahkan dari waktu panen yang tepat sudah harus diperhatikan. Misalkan pagi hari atau mungkin sore hari yang sinar matahari sudah tidak terlalu terik gitu ya, dan itu sudah cukup membantu untuk bisa meningkatkan kualitas ya, atau meningkatkan lama jangka waktu masa pakai gitu ya. Nah, setelah dipetik, dipanen begitu ya, segera dimasukkan packing house dan segera dilakukan pre-cooling ya. Seperti saya bilang tadi, pre-cooling digunakan untuk meningkatkan kualitas gitu ya, dengan mematikan mikroorganisme ya. Ini macam-macam teknologinya, ini kita bahas sebenarnya di mata kuliah river teknologi ya. Nah, kemudian setelah pre-cooling baru dimasukkan misalkan ke river container atau ke gudang pendingin ya, kemudian diangkut, didistribusikan ya di rantai pendingin, mungkin menggunakan moda kapal laut, pesawat atau river truck begitu ya, kemudian masuk ke gudang-gudang pendingin, kemudian didistribusikan lagi sampai terakhir di customer ya, atau misalkan di supermarket gitu ya. Dan tentunya di sini
juga masih dilakukan treatment penyimpanan pada suhu yang direkomendasikan ya. Kemudian ketika dibawa ke customer ya masih direkomendasikan untuk disimpan di lemari es begitu ya, di kulkas ya dengan suhu kulkas ya, chiller begitu ya, mungkin antara suhu 5-10 derajat gitu ya Celcius. Nah, ini adalah rantai pendingin yang harus diperhatikan oleh semua stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan ya. Nah, di pre-cooling ya tadi saya singgung begitu ya. Mulai dari force harvesting begitu ya, sebelum dilakukan shipping, storage, processing begitu ya. Nah, ini untuk menghambat atau mematikan mikroorganisme ya yang juga akan mempengaruhi kualitas begitu ya dari buah-buahan dan sayuran ya. Macamnya metode macam-macam begitu, ada hydrocooling, forced air cooling, forced evaporative cooling, package icing, vacuum cooling gitu ya. Nah, kemudian selain pre-cooling kemudian dilakukan penyimpanan dingin gitu ya sebagai salah satu kunci dari rantai pendingin ya, distribusi komoditas-komoditas dingin gitu, apakah beku ataukah segar gitu ya. Nah, refrigerasi ini juga seperti saya sampaikan tadi salah satu metode untuk pengawetan makanan gitu ya, atau food preservation ya, selain mungkin yang lain mungkin pengasinan atau penggaraman, kemudian kaleng ya, atau mungkin di manisan begitu ya, atau mungkin dengan bahan-bahan kimia begitu ya, atau yang lain ya. Nah, salah satunya adalah dibekukan gitu ya, atau didinginkan. Nah, ini untuk menjaga freshness begitu ya, atau kesegaran ya. Nah, refrigerating proses harus segera dilakukan sesaat setelah harvesting atau setelah penyembelihan hewan ternak begitu ya, misalnya ayam atau daging sapi ya, daging hewan-hewan ternak yang lain begitu ya, sampai dikonsumsi begitu ya. Nah, perishable food seperti saya sampaikan tadi, barang-barang atau komoditas yang mudah busuk, mudah rusak apabila dibiarkan pada suhu kamar begitu ya, tanpa ada treatment penanganan suhu pada temperatur yang direkomendasikan atau pendinginan gitu ya. Nah, penyimpanan atau pengawetan menggunakan suhu rendah gitu ya, atau mengeliminasi atau menghambat aktivitas dari sumber-sumber agen-agen yang bisa merusak gitu ya. Nah, berapa suhu yang dibutuhkan itu masing-masing berbeda ya. Masing-masing produk berbeda, apakah untuk buah pun bermacam-macam ya, masing-masing buah punya specific recommendation temperature yang disarankan gitu ya, yang untuk penyimpanan dingin ya, tergantung dari jenis produknya. Nah, ini dari penelitian sudah lama begitu ya, bahwa dengan didinginkan itu bisa memperpanjang umur pakai atau masa pakai dari suatu produk perishable goods begitu ya. Jadi misalkan seperti ini ya, semakin rendah disimpan begitu ya, maka ini laju kerusakannya kecil dibandingkan yang disimpan pada suhu kamar, misalkan disimpan pada suhu 30 derajat gitu ya, maka laju kerusakannya semakin tinggi, shelf life-nya semakin turun begitu ya. Ya, shelf life-nya semakin turun 2,5 hari begitu ya. Tapi kalau suhunya diturunkan, maka masa umurnya, shelf life-nya, masa pakainya semakin lama gitu ya. Tidak hanya temperatur, biasanya komoditas-komoditas tertentu juga harus memperhatikan humidity ya, kelembapan, tidak hanya suhu ya. Dan juga pengaturan gas ya, itu bisa kita pelajari di mata kuliah pilihan rival teknologi untuk kontrol atmosfer ya, storage misalkan gitu ya. Jadi kondisi gas-gas juga harus diatur selain suhu dan kelembapan. Ini juga sama begitu, beberapa produk sayur-sayuran misalnya begitu ya, ini semakin lama ya post harvest life-nya begitu ya, maka itu semakin lama 8 minggu begitu ya, sehingga apa berkaitan dengan roda ekonomi, berarti masa pakainya, masa jualnya menjadi lebih lama. Misalkan sayur yang dipetik langsung dijual di pasar tradisional tanpa ada treatment penyimpanan dingin gitu. Syukur kalau misalkan langsung terjual habis ya, alhamdulillah begitu. Tapi kalau misalkan nggak habis,
nggak disimpan secara proper, nggak disimpan di lemari es, ya akan cepat busuk gitu ya. Sehingga kalau penyimpanan pada suhu yang proper ya direkomendasikan, maka masa umurnya pakai sehingga besoknya masih bisa dijual lagi gitu ya. Seperti halnya ikan misalkan gitu ya. Ikan kalau misalkan nggak di es, nggak dibekukan ya harus terjual pada hari itu juga gitu ya. Kalau misalkan nggak terjual ya harus disimpan di lemari es atau dibekukan. Itu akan masa umur bisa pakai, besoknya masih bisa dijual lagi dan sebagainya ya. Ini bisa kita lihat juga gitu ya, kalau tadi ya efek dari penurunan suhu ya bisa menyebabkan ini ya storage time-nya akan semakin naik gitu ya. Dalam jangka bulan, bahkan bisa berbulan-bulan begitu. Ini storage temperaturnya minus ya berarti beku begitu ya. Ini bisa sampai 10 bulan bahkan setahun gitu ya. Nomor 3 itu apa? Beef ya, daging itu bisa berbulan-bulan kalau misalkan aslinya dalam keadaan beku ya. Nah, kan ya asalkan proper begitu ya, penyimpanan dibekukan ya kalian bisa makan, masih bisa pakai begitu ya, asal tidak tercemar bakteri dan sebagainya. Nah, di food preservation dengan refrigerasi atau pendinginan ya macam-macam bentuk refrigeratornya begitu ya, yang sering kita lihat sehari-hari ya. Ini ada yang model domestic refrigerator, commercial refrigerator, cold storage atau frozen storage begitu. Kalau misalnya di supermarket begitu ya, ada yang model apa namanya display begitu ya, apa namanya lemari display ya, display kabinet ya, kemudian showcase ya yang ada untuk ice cream atau makanan-makanan frozen ya, beverages, minuman-minuman di showcase kabinet begitu ya. Nah, kita lihat juga di sini begitu ya. Tadi ada chill storage atau frozen storage, tadi lewat nggak bisa balik lagi. Chill storage, chill itu berarti di atas suhu beku. Kalau frozen storage ya bawah 0 derajat ya, suhu beku gitu ya. Nah, ini ada beberapa sudah ditentukan di ASRE begitu ya. Penyimpanan komoditas itu ya berbeda-beda begitu ya. Jadi semacam ini untuk vegetable, fresh fruit dan melon gitu ya. Ini misalkan apricot ya, avocado. Nah, ini storage temperature recommended-nya sekian, suhunya sudah ada semua. Ada yang suhu mendekati beku, ada yang bahkan di avocado ini 13 derajat gitu ya, mangga juga sekitar 13 derajat, 15 derajat, pisang juga sekitar itu gitu ya. Kalau chill itu biasanya buah sayuran, buah tetap segar gitu ya, tidak beku. Biasanya temperaturnya sampai 18 derajat gitu ya. Antara 2 sampai 18 derajat. Dengan kalau di sini misalkan untuk yang beku misalnya begitu ya, misalkan ikan atau beef gitu ya. Nah, ini ada macam-macam gitu ya. Ada yang sampai minus 34 sampai minus 20 gitu ya. Nah, ini bisa sekitar sampai 8 bulan ya. Ada macam-macam tuna, ini misalkan tuna segar gitu ya. Ada dairy produk susu gitu ya. Ada yang minus 23 dan sebagainya. Ya, ini tergantung kebutuhan ice cream. Minus 30 ini bisa sampai 23 bulan gitu ya. Jadi memperpanjang storage life atau shelf life gitu ya. Nah, kita lihat di sini juga relative humidity yang disarankan ya. Semua ada rekomendasinya ya, ada rekomendasinya. Nah, untuk freezing, jadi kalau chilling begitu, chilling nggak beku. Freezing itu ya harus beku ya, 0 derajat. Ada yang pendinginan cepat, quick freezing, ada yang slow gitu ya. Ya, slow, sharp freezing, ada yang quick freezing ya. Macam-macam metode ya. Nah, ini yang blast freezing ya, kontak freezing, cryogenic freezing ya, chemical freezing ya. Juga ada yang direct contact, ada yang plate, ada yang plug freezer, ada yang direct contact, ini fluidized bed, immersion, cryogenics, continuous system. Oke, kita fokus di refrigeration load. Bagaimana kita menghitung berapa sih beban cooling load gitu ya. Ya, kalau di refrigerasi ya disebut refrigeration load gitu ya. Kalau kemarin di air conditioning kita sebutnya cooling load gitu ya. Nah, di refrigeration load beban pendinginan begitu ya. Nah, terbagi menjadi beberapa beban panas ya yang harus diatasi atau dihilangkan begitu ya.
yang berasal dari transmisi, misalkan konstruksi river container atau gudang pendingin, atau misalkan palkah, misalkan gitu ya, palkah kapal ikan, ya, gitu ya. Transmisi yang melalui dek, ya, mungkin menyebar panasnya, kalau konstruksinya baja apalagi begitu ya. Mungkin di river container luarnya kan baja begitu ya, maka di dalamnya ada yang disebut dengan insulasi, ya, heat insulation material, ya, biasanya menggunakan PU foam atau styrofoam. Nah, kemudian beban dari produk sendiri, karena produk itu menghasilkan panas begitu ya, misalkan tadi ya, buah-buahan atau mungkin ikan yang hasil tangkapan begitu, hasil dari nangkep atau sembelihan dari hewan ternak, ya, setelah diberi cooling proses, ya, itu masih ada beban juga begitu ya, itu disebut product load, ya. Atau misalkan dari suhu kamar langsung dimasukkan ke dalam lemari es misalkan, ya, itu juga product load. Kemudian internal load, misalkan ada lampu, ada ya permesinan di dalam gudang pendingin begitu ya. Kemudian infiltration air load, udara yang memasuki celah-celah ruang pendingin begitu ya, mungkin karena jendela, pintu dan sebagainya. Equipment related load, ini mungkin ada motor begitu ya, ada alat-alat untuk packaging dan sebagainya. Kemudian ada safety factor. Oke. Ini adalah transmission load, ya. Berarti seperti yang sudah kalian pelajari di heat transfer atau mungkin di cooling load pada saat air conditioning begitu ya. Berdasarkan heat resistant begitu ya, atau di sini U di sini adalah overall heat transfer coefficient begitu ya, karena sudah bisa menghitung heat resistant networknya, misalnya begitu, misalkan apa ya, pintunya atau dindingnya dia tebalnya berapa, dari material apa dan sebagainya, kalian sudah bisa menghitung ya. Kalian tahu conductivity-nya, convection heat transfer coefficient atau radiation heat transfer coefficient begitu ya, atau kalian bisa menghitung berapa overall heat transfer coefficient-nya ya. Baru kemudian dihitung sampai suhu berapa pendinginannya gitu ya. Di sini ya. Temperature difference between ya outdoor interval dan refrigerated space. Jadi misalkan ruang pendinginnya chilling misalkan 10 derajat, di luaran 30 derajat, ya, berarti temboknya, dindingnya itu yang membatasi perpindahan panas ya. Kalau sudah pelajari di mata kuliah heat transfer. Jadi misalkan di sini begitu ya, macam-macam bentuk tembok atau apa namanya, layer ya, dinding dari cold storage dan sebagainya ya, efek panas dan sebagainya ya, arah bangunan ya, seperti di cooling load dulu ya, kita harus memperhatikan design conditionnya, weathernya, posisi bangunannya, operasionalnya dan sebagainya ya, termasuk di sini ya gitu ya, bentuk dinding, color dan sebagainya. Kemudian product load, ada dua load yang harus dihitung di sini ya. Beban untuk pendinginan produk itu sendiri dan juga heat respiration, ini khusus pada produk-produk komoditas hortikultura ya, terutama buah-buahan dan sayuran ya. Jadi ketika harvesting, petik panen, itu sebenarnya buah-buahan dan sayuran itu masih melakukan proses yang disebut dengan respirasi, gitu, pematangan ya, ripening proses. Nah, itu ketika terjadi proses pematangan, buah-buahan itu melakukan proses respirasi. Nah, itu mengeluarkan panas. Itu menjadi beban tersendiri. Itu juga harus dihitung ya, khusus untuk buah-buahan dan sayuran. Nah, di sini kalian bisa hitung mulai bagaimana mendinginkan dari suhu awal misalnya begitu ya, sampai suhu di atas freezing ya. Misalkan kalian ingin membekukan ya, jadi T1, T2 ini adalah suhu rendah di atas titik beku. Nah, kemudian berapa beban pendinginan untuk dari initial temperatur ke freezing point of product. Ini juga bisa digunakan langsung, misalkan langsung freezing temperatur produk ya. Kemudian ini digunakan untuk pembekuan. Berarti kalau membekukan kan berubah fase gitu ya, dari misalkan ya cair menjadi padat gitu ya, atau ikan atau daging atau buah-buahan gitu ya.
maka yang digunakan adalah latent heat, gitu ya. Nah, ini adalah nilai entalpi, begitu ya, latent heat fusion untuk pembekuan dari sebuah produk, ya. Tinggal dilihat di tabel, di data dan sebagainya. Kemudian digunakan untuk mendinginkan, gitu ya, dari freezing point ke final temperature below freezing point, di bawah titik bekunya. Jadi misalkan ikan mau dibegikan sesuai rekomendasi dari FAO itu minus 25, gitu ya. Ya berarti dari freezing point misalkan 0 derajat atau minus 2 derajat, berarti sampai ke minus 25 derajat sesuai rekomendasi suhu penyimpanan misalnya, gitu ya. Ini tinggal dipakai rumus sensible heat di sini. Nah, semuanya kemudian dihitung, gitu ya. Kalau misalkan ini tidak sampai ke freezing, ya berarti pakai ini. Tapi kalau misalkan sampai freezing, ya berarti Q2, Q3, Q4, gitu ya, dibagi dengan waktu, ya, dalam jam, gitu ya. Dalam detik, begitu ya, supaya bisa muncul per detik. Nah, ini sehingga munculnya adalah kilowatt, ya. Nah, jadi misalkan di sini, jadi buah-buahan atau sayuran, gitu ya, komponen terbesarnya, ya, adalah air. Ya. Dia mengandung sebagian besar di dalam buah itu adalah air, ya. Makanya di sini latent heat fusion of water, gitu ya, bisa dipakai 334 kJ per kilogram. Coba kita lihat di sini, apel, aprikot, banana, begitu ya. Water content-nya itu ya di atas 50%, begitu ya. Apel, apalagi semangka misalnya, begitu ya. Nah, kebanyakan makanan itu membeku, ya, bukan seperti air 0 derajat, begitu ya, karena dia bukan 100% air. Kalau dia 100% air, maka membekunya pada atmospheric pressure ya 0 derajat, begitu ya. Kalau 0 derajat sudah pasti beku. Tapi karena dia tidak 100% mengandung air, hanya sekitar 80%, 50%, maka titik bekunya itu sedikit di bawah, gitu ya, setengah derajat, minus setengah derajat itu sampai minus 3 derajat Celcius. Nah, kemudian yang kedua, selain produk cooling, gitu ya, cooling produk, heat respiration load, ya, heat respiration load. Jadi ketika respirasi, ya, itu terjadi reaksi kimia, ya. Di sini sugar, begitu ya, kemudian bereaksi dengan oksigen membentuk CO2H2O, gitu ya, dan merilis. Nah, ini contohnya merilis 2667 kilojoule panas yang dirilis ketika respirasi, gitu ya. Nah, heat respiration rate, ya, respiratory heat generation rate ini, ya, ini perlu dihitung W-nya, ya. Ini yang perlu dihitung, ini rumusnya, begitu ya. Nah, ini semua konstantanya F, G, masing-masing buah ini sudah semua, tinggal dimasukkan, ya. Ini juga sama, begitu ya. Respirasi ini bahkan sudah diketahui, ya, kira-kira miliwatt per kilogram, ya, miliwatt. Nah, kecil, ya, walaupun kecil ya tetap dihitung, ya. Ini juga sama, begitu, inisial. Oh, ini thermal propertiesnya, begitu ya, heat fusionnya berapa, ya, nilai entalpi. Jadi misalkan brokoli dia beku, kalau misalkan mau disimpan dalam kondisi beku, gitu ya, kita harus perlu tahu, cek, begitu ya, heat fusionnya, entalpi pembekuannya sekian, gitu ya. Nah, kalau misalkan menghitung untuk disimpan pada above freezing, ya tadi ya, ketika kalian menghitung untuk Q2 atau Q3, begitu ya, yang di atas titik bekunya, ya pakai ini specific heatnya, CP-nya, begitu ya, kan MCP delta T, begitu ya. Nah, ini juga sama, begitu ya. Saya akan pakai nilai-nilai di sini. Ini semuanya ada di S-ray handbook. Kemudian internal load ini semua peralatan yang menghasilkan panas di dalam cold storage, ya, dalam ruang pendingin, apakah di electrical equipment, motor, heater, forklift, misalkan di ruang gudang pendingin ribuan meter persegi, gitu ya, forklift masuk, begitu ya, karena harus bawa komoditas, misalkan kontainer atau palet-palet berisi box karton beku, begitu ya.
processing equipment untuk packaging dan sebagainya, orang-orang yang bekerja di dalam, peralatan-peralatan yang menghasilkan kelembaban tambahan misalnya begitu ya, atau packaging ya, packaging dari karton, kardus, kayu itu juga mempengaruhi kelembaban dan sebagainya. Electrical equipment ya, ini tinggal dicek seperti halnya pada kalian menghitung cooling load dulu begitu ya, cek motornya dihitung, kemudian people ya, heat load dari orang begitu ya, ini suhunya berapa ya, tinggal dihitung ya, ekivalennya. Nah, yang cukup agak ribet ya banyak adalah packaging related load, karena kayu, kardus, karton itu bisa mengaruhi kelembaban di dalam ruangan ya. Karena bisa absorb atau desorb moisture ya, kelembaban ya. Ini yang harus dihitung begitu ya, dari packaging itu. Ya misalkan di sini key-nya begitu ya, dari masanya, kemudian semua spesifik dari packaging komponennya, suhunya, ya ini semua konstantanya ada semua ya. Ada semua untuk penentuan nilai dari equilibrium moisture content gitu ya. Kemudian nilai CP-nya ya, kemudian nilai equilibrium moisture content-nya gitu ya. Kemudian termasuk nilai 1 min Y, konstanta tadi 1 min Y kalau dia palet kayu, palet karton, wrapping gitu ya. Ini semuanya ada ya. Tinggal dimasukkan semua nilai-nilai. Nah, kemudian yang juga sangat penting adalah ketika di gudang berpendingin yang harus diperhatikan adalah potensi adanya infiltration load ya, panas yang masuk melalui celah-celah pintu, jendela, terutama pada saat loading unloading ya. Ya, jadi seperti ini, proses loading unloading itu bisa menyebabkan perubahannya sangat besar di dalam udara di dalam ruang pendingin. Dalam ruang pendingin misalnya ruangan beku begitu ya, begitu ini udara luar yang panas begitu ya, akan terjadi fog dan sebagainya, terus ada frost accumulation karena udara luar yang masuk ke dalam ruang pendingin itu bisa menyebabkan bunga es karena udara di luar itu kelembabannya tinggi ya. Begitu menurut ruangannya dingin, maka udara yang banyak mengandung H2O akan membentuk bunga es atau membeku gitu ya. Nah, ini cukup harus diperhatikan. Makanya loading unloading ini menggunakan deck shelter gitu ya, atau penutup di sini sehingga ketika mengeluarkan unloading atau loading gitu ya, ini tertutup semua, mengurangi celah-celah udara luar masuk gitu ya. Nah, ini benar-benar terinsulasi ya. Ini cukup besar ya, bisa mengaruhi. Ini perhitungan filtration-nya ya, dari pengaruh sensible latent refrigerant load ya, doorway open time factor, doorway flow factor, effectiveness door protective device ya, air exchange equation for fully established flow. Ini juga dari key ini bisa dihitung di sini ya. Ini semuanya tinggal ditetapkan saja konstantanya ya. Nah, ini juga bisa dihitung by air exchange ya. Oh, yang tadi ini lanjutannya yang FM itu bisa dihitung dari sini ya. Juga bisa dihitung dari rumus ini ya. Bisa pakai rumus sini dengan memperhitungkan adanya sensible heat load ratio ya, per square meter doorway opening ya, dan juga sensible heat ratio air heat gain ya. Nah, di sini bisa dipakai GS per E-nya gitu ya, dari grafik ini ya. Kemudian RS-nya dari tabel ini. Nah, itu bisa dihitung semua. Kemudian ini yang direct flow ya, yang melalui pintu-pintu ini juga bisa dihitung ya. Berapa yang pintu terbuka misalnya ya, buka tutup pintu dari itu. Atau dari komponen-komponen ya, latent heat yang bisa menghasilkan itu, perubahan kelembapan dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan ada equipment motor, reheat ya, untuk kontrol humidity karena ada menggunakan desikan misalnya, ada proses reheat dan sebagainya.
atau proses defrosting pada saat menghilangkan bunga-bunga es di evaporator begitu ya. Nah, itu juga juga bisa menjadi ya. Nah, safety factor ditambahkan 10%. Oke, nanti akan saya tunjukkan contoh pengerjaan perhitungan refrigeration load. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.